Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad. Salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Amma ba'du, hadratul mukarram wal muhtaram, kepada para alim ulama, para habaib, para asatid yang cukup banyak hadir di tengah-tengah kita. Minhum, di antara mereka yaitu ada Al-Buya Al-Habib Hamid Nagib bin Syekh Abu Bakar, ada Habib Muhammad Fat'ak, Habib Bagir, Kiai Zainuddin Ali, dan juga tadi Sayyidul Walid Habib Muhammad Abdul Rahman As-Segaf. Kita doakan para habaib kita, kiai kita diberikan kekuatan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada sahibul majlis, sahibul bait, Al-Ustadz Al-Hadz Abdul Hai beserta keluarganya. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, tidaklah kita berkumpul di sini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, ini orang Indonesia saking cintanya sama Rasul, masih bulan Safar bikin maulid. Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Ya, ini luar biasa nih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikin maulid gak cuman Rabiul Awal, ngawinin baca maulid ya bu. Pindah rumah baca, hakikahan anak baca, cuman cerai doang gak baca maulid ya. Berkah, amin ya rabbal alamin. Ahibal kiram, kita di sini, kita berkumpul di sini, kita diingatkan siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin, seorang yang paling cinta kepada umatnya, yang Allah katakan dalam Al-Qur'an bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang, telah diutus di tengah-tengah kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, seorang rasul dari jenis manusia. Rasul yang kayak bagaimana? Azizun alaihi ma anittum, Rasul yang merasa berat penderitaannya, Rasul yang apabila umatnya menderita, Rasulnya ikut menderita. Ibadah terasa berat beban yang ada di dalam pundak Rasul. Berat kenapa? Berat memikirkan kita umatnya. Rasul yang kayak bagaimana? Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin, Rasul yang sangat mengharapkan kepada kita semua supaya kita berada dalam keimanan dan keselamatan. Itu seorang pemimpin, Pak. Pemimpin yang apabila umatnya menderita, Rasulnya ikut menderita. Pemimpin yang apabila kita sakit, Rasulnya ikut sakit. Rasul yang sangat mengharapkan kita supaya kita berada dalam keselamatan dan keimanan. Rasul yang kayak bagaimana? Raufur Rahim, Rasul yang sangat ulas asih kasih sayang kepada umatnya. Alhamdulillah. Kalau kita lihat Pak Bu, cinta Nabi Muhammad begitu luar biasa kepada kita. Bagaimana Nabi Muhammad dari semenjak hidup sampai nanti di hari kiamat, Nabi memperjuangkan kita, yang diingat kita. Kalau kita lihat bagaimana cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kalau diceritakan oleh Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki,
di dalam kitabnya Al-Anwarul Bahiyah fi Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah, Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menceritakan ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa Pak Bu. Nabi Musa yang bisa berbicara dengan Allah, Nabi Musanya masih di dunia. Itu pun masih ada 70.000 hijab. Tapi Rasulullah SAW langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu dengan Allah, Allah menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Apakah yang sering kita baca dalam sholat? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut assalamu alaika ayuhan nabi. Salam atas engkau hai Nabi. Ini yang menarik. Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab salam Allah. Nabi jawab assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Salam atas kami ya Allah. Hamba-hamba engkau dari orang-orang soleh. Nabi gak bilang assalamu alayya, salam atas aku. Nabi gak bilang salam atas aku. Tapi Nabi mengatakan assalamu alaina. Artinya Nabi sampaikan salam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nabi ingat sama kita Pak Bu. Padahal Nabi sedang berada dalam kenikmatan yang luar biasa. Tidak ada kenikmatan yang lebih hebat melainkan kenikmatan bertemu dengan Allah. Tapi apakah Nabi Muhammad lupa sama kita? Kagak. Nabi bawa, Nabi sebut kita. Nabi sebut kita di hadapan Allah dengan sebutan assalamu alaina wa ala ibadillah. Insya Allah, tuh pemimpin yang luar biasa. Insya Allah. Kita lihat lagi ketika Allah perintahkan Nabi untuk mendirikan sholat 50 waktu. 50 waktu. Nabi Muhammad minta keringanan sama Allah. 5 kali, 9 kali bolak-balik Nabi minta kepada Allah agar dikurangin. Bukannya Nabi Muhammad gak mampu. Nabi mampu. Bahkan Nabi dalam satu hari 100 waktu juga mampu. Tapi Nabi mikirin kita. Bayangin Pak Bu. Nabi memperjuangkan kepada kita begitu. Andai kata Allah perintahkan kita sholat 50 waktu gimana? 5 waktu aja bolong-bolong betul. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tiduran. Jujur banget ibu-ibu jawabnya. Nabi memperjuangkan kita agar kita diberikan korting sama Allah. Beda sama pemimpin sekarang. Bukannya BBM turun malah naik. Betul apa enggak? Beda enggak? Ini Nabi Muhammad SAW. Nabi perjuangkan kita. Enggak sampai di situ. Nabi cinta kepada kita ketika Nabi sakaratul maut. Ketika Nabi sakaratul maut, Nabi berteriak saking sakitnya dicabut ruh. Insya Allah. Ketika Nabi sedang sakaratul maut, yang Nabi ingat bukan keluarganya. Yang Nabi ingat bukan anaknya. Yang Nabi ingat kita, ummati, ummati, ummati. Bahkan Nabi angkat tangan, Nabi doain kita. Allahumma khaffif fi ummati ala sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah pada umatku nanti ketika menghadapi sakaratul maut. Subhanallah. Alhamdulillah. Luar biasa. Apakah sampai di situ cinta Nabi? Enggak. Saya Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengatakan bahwasanya di antara kecintaan Nabi Muhammad SAW ketika nanti di yaumul kiamah Pak Bu. Di yaumul kiamah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga kepada siapapun kecuali dimasukin lebih dahulu oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad masuk surga, Nabi ketika itu Nabi merasa bengong Pak Bu. Nabi diam. Sampai Allah menegur, ya Muhammad, apakah surga kurang puas? Apakah surga kurang nikmat? Kenapa engkau diam saja? Apa kata Nabi? Ya Allah, izinkan aku keluar sebentar dari surga, pengen lihat keadaan umatku di yaumul mahsyar. Insyaallah.
Izinkan aku keluar, aku pengen lihat keadaan umatku. Nabi di surga minta keluar, ngelihat kita pemimpin sekarang udah masuk gak mau keluar. Betul apa kagak? Betul bu? Mesti belajar nih sama Nabi Muhammad SAW. Nabi keluar dari surga pengen ngelihat kita, yang dimana nanti semua umat minta kepada Nabi Adam syafaat. Nabi Adam angkat tangan, ke Nabi Musa angkat tangan, ke Nabi Ibrahim angkat tangan, ke Nabi Isa angkat tangan, gak ada yang mampu. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika itu sujud kepada Allah. Allah katakan, irfa ra'sak ya habibi, angkatlah kepala engkau wahai kekasihku. Apa yang kau mau? Apa yang kau mau? Bahkan Allah katakan, walau saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ya Muhammad, aku akan berikan apa yang kau mau sampai kau puas. Buka dalam kitab tafsir Jalalain, ketika Allah menawarkan walau saufa yu'tika rabbuka fatardo, jawaban Nabi Muhammad apa? Nabi menjawab apa? La, tidak. Nabi mengatakan, idan la ardo wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, saya nggak mau itu semua. Tapi saya nggak ridho kalau umatku satu pun ada di neraka. Ibadah subhanallah. Akhirnya minta syafaat sama Nabi Muhammad SAW. Itu cinta Nabi. Alhamdulillah. Makanya Pak Bu, kita jangan sombong. Kita masuk surga, jangan ngarepin amal ibadah kita. Pas-pasan amal ibadah kita. Jangan kita bangga dengan sholat kita. Jangan kita bangga dengan ilmu kita. Jangan kita bangga apa yang kita punya. Enggak. Kita enggak ada apa-apanya dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita masuk surga lantaran rahmat Allah subhanahu. Rahmat Allah. Dan syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau nggak ada rahmat Allah, nggak dapat syafaat Nabi Muhammad, nggak bakal kita masuk surga. Maka dari itu Imam Busiri mengatakan dalam kitab burdahnya apa? Huwal habibul ladzi turja syafa likulli hawnal ahwali muktahami maulaya salli wa sallim abada ala. Dialah sang Habib kekasih Nabi Muhammad yang syafaatnya nanti diharapkan di yaumul qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya akhiri karena banyak penceramah. Tadi kita udah mendengar Nabi cinta kepada kita, betul atau tidak? Sekarang pertanyaannya, cinta kita kayak gimana sama Nabi Muhammad SAW? Apa yang kita bisa berikan kepada Nabi Muhammad? Kalau dalam diri kita ada Nabi Muhammad, di dalam hati kita ada cinta Nabi Muhammad, wallah semua kecil Pak Bu. Sahabat Nabi itu cintanya luar biasa. Makanya kita nggak pernah dengar sahabat punya karomah. Bukannya nggak punya, sahabat punya karomah, tapi jarang didengar. Betul apa enggak? Kebanyakan kita lihat yaitu karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, karomah para aulia. Jarang diceritakan keramat sahabat. Bukannya sahabat nggak punya keramat. Keramat sahabat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Imam Busiri mengatakan dalam kitab burdanya, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intalqul asad fi ajami hatajimi. Luar biasa. Imam Busiri mengatakan, jika di dalam diri kalian, jika di dalam dada kalian ada pembelaan untuk Nabi Muhammad, jika di dalam diri kalian ada pembelaan cinta kepada Nabi Muhammad, wallahi andai kata kalian bertemu dengan singa takut kepada kalian di Allah subhanallah. Karena kenapa? Di dalam diri kita ada cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita cinta, apa yang harus kita ikutin? Ngaku cinta Allah tapi nggak cinta Nabi, dusta. Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah ya Muhammad kepada engkau punya umat, jika kalian cinta kepada Allah fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu ikutin Nabi Muhammad. Ini yang terakhir. Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Sofwatu Tafasir mengatakan, cara ngikutin Nabi Muhammad, cara kita mau ngikutin cinta kepada Nabi Muhammad apa?
yaitu kita hormatin, kita agungkan apa-apa yang diagungkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi meninggalkan Al-Quran, betul. Nabi mengatakan aku tinggalkan dua perkara, yaitu Al-Quran wa itrati, yaitu Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran Pak Bu, karena dengan Al-Quran Allah menambahkan keimanan kita. Dan apa? Wa itrati ahli baiti, kita pegang ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pegang ahlul bait karena Al-Quran dan ahlul bait yang Nabi katakan itu peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua ini. Dan yang ketiga siapa? Para ulama. Karena ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Tapi ulama yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang istiqomah, kita ajak anak kita ke majelis taklim, cintain habaib, cintain para ulama yang istiqomah. Kenalin kepada mereka tentang ilmu. Karena kenapa Pak Bu? Maaf, zaman sekarang orang cuman pinter tapi nggak ada yang benar, betul? Kita hanya mendidik orang pinter, anak kita pinter, sekolah S1, S2, S3, sampai S cendol. Tapi kita nggak mendidik anak kita menjadi orang yang benar. Itu orang-orang yang korupsi. Dia pinter tapi nggak benar, betul? Orang-orang yang punya ilmu, ngerti ilmu, tahu-taunya ngomong keturunan Nabi udah putus, cendol. Ada nggak yang ngomong gitu? Imam Ubaidillah kagak ada. Punya ilmu, dia punya ilmu, tapi sayang otaknya somplak, gak jadi orang benar, betul? Lebih baik kita sedikit pinter tapi menjadi orang benar. Ini kita sekarang krisis orang yang benar. Karena kenapa? Kita kebanyakan gak punya akhlak. Kalau akhlak gak punya, akan timbul yaitu ilmu-ilmu yang sesat. Akan timbul ilmu yang gak benar, akhirnya melahirkan pemimpin-pemimpin yang gak benar juga. Maka dari itu kita dekatkan kepada guru kita yang istiqomah. Dengan iman, dengan adab, dengan akhlak, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang-orang yang benar, yang bisa memperjuangkan yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja Pak Bu, karena masih banyak penceramah. Mohon maaf apabila ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.